Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Semar TV? Senang sekali saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date berikan info terkini. Dan pemirsa seperti biasa kita akan berbincang santai bersama narasumber yang begitu luar biasa sekali. Dan kali ini saya sudah bersama Ibu Mariati SH. Beliau merupakan wartawan Palembang Pos Biro Lubuk Linggau dan juga Musirawas. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Mariati. Waalaikumsalam. Waduh, sehat ya hari ini ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang meskipun kita masih dalam masa pandemi dan juga ada beberapa ya wabah terbaru ya, kayak Omikron gitu, tapi kita terus menjaga kesehatan ya. Baik pemirsa Sambar TV, Ibu Mariati sudah bersama kita tentunya, dan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu 19 tahun berkarya di dunia jurnalistik ya. Waduh. Emang benar Ibu Mariati udah 19 tahun nih berkarya? Ya, kurang lebih 19 tahun ya, mulai 2003 kita. Mulai dari 2003 bergabung. Ya. Mungkin bisa ceritakan nih awal mula mencintai, masuk terjun ke dunia jurnalistik ini seperti apa sih? Ya, alhamdulillah begitu ngalir begitu saja sebenarnya ya, karena kebetulan waktu itu selesai kuliah kan, ada Palembang Pos pembukaan penerimaan wartawan baru kan. Dari situ ikut ngelamar, setelah melalui proses tahapan seleksi, diterima. Alhamdulillah finalnya keterima. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Waduh. Berarti sekarang udah menjadi senior dong ya, wartawan senior ya. Nah, kalau untuk sebelumnya kenapa sih lebih tertarik seperti apakah bukan jujur sebenarnya kalaupun kita sudah tamat kuliah banyak saya peluang-peluang pekerjaan di luar sana. Kenapa lebih memilih di bidang jurnalistik? Jurnalis itu begitu banyak tantangan ya. Iya. Jadi setiap hari kita akan menemui tantangan yang baru. Baik. Di situ yang membuat kita tertarik untuk terjun. Jadi suka yang tertantang ya. Ibu Mariati, kalau untuk jurnalis ini sendiri nih ya, apakah itu semuanya tergabung di dalam pers gitu? Ya harusnya, karena legalitas seseorang itu kan, seseorang jurnalis itu kan justru dari persnya. Nah. Kalau dulu kan ada istilah wartawan bodrek, ada istilah wartawan abal-abal, dan banyak lagi istilah-istilah lain ya. Yang menunjukkan bahwa dia wartawan dipertanyakan kan legalitasnya. Nah, untuk agar kita mendapatkan legalitas itu ya harus tergabung dalam media pers. Baik. Nah, kalau untuk mungkin kita bisa sedikit bercerita nih ya, suka duka nih sebagai jurnalis ya, karena banyak sekali jurnalis ini kan mereka yang tidak bertahan lama ya, karena mereka tidak siap tantangan, mereka tidak siap diteror, mereka mungkin yang tidak siap dalam arti apa ya, mereka tidak ada bahan obrolan seperti itu. Nah, kalau suka dan duka selama menjadi jurnalistik ini seperti apa? Ya banyak sekali ya. Itulah namanya seleksi alam. Seleksi kan? alam. Iya. Nah, bersyukur alhamdulillah sampai saat ini kita tetap masih bisa bertahan. Kalau untuk suka dukanya, suka mungkin lebih banyak dibanding sukanya duka. Lebih banyak. Karena kita bisa bertahan sampai sekarang mungkin karena banyak sukanya. Kalau terus-terusan duka nggak sampai bertahan ya. Nggak sampai bertahan 19 tahun. Sukanya apa nih kira-kira? Kalau saya tertarik deh, seperti kalau banyak sukanya saya mau juga dari menjadi jurnalis seperti itu ya. Mungkin bisa sukanya seperti apa nih? Apakah karena sering banyak ketemu orang-orang petinggi-petinggi? Ya, salah satunya ya, sukanya kita kan bisa beradaptasi, terus berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Baik. Tidak hanya dari kalangan bawah sampai kalangan atas pun kita bisa berkomunikasi ya? Bahkan dan kita berkomunikasi dan tidak mudah ya, tidak semua orang mampu ya bisa bertemu langsung dengan para orang-orang penting lah ya. Iya, nah, benar itu. Kalau dukanya nih, pasti ada dukanya nih. Duka yang tidak bisa dilupakan. Mungkin bisa ceritakan sedikit ya. Iya, duka itu dalam perjalanan karir tentu setiap pekerjaan, setiap profesi itu akan ada suka dukanya. Tantangan-tantangan tertentu bisa menjadi catatan kecil
kesulitan catatan duka kita ya. Baik. Contohnya di gimana teror ya? mungkin? Pernah di teror nggak? Ya kalau di teror sih bukan semacam teror itu ya, ancam-ancam sedikit itu lah, ya, oh, ya baik. biasa. Tapi sebenarnya biasa sih ya, namanya kita sebagai jurnalis ini, ya kan kita setelah tidak langsung banyak orang bilang jurnalis ini mengganggu hidup orang seperti itu ya, karena ini benar-benar merasa mereka itu, aduh saya terganggu banget gitu. Ini bagaimana tanggapannya? Banyak banget orang bilang seperti itu. Ya karena mungkin fungsi sosialnya tadi, fungsi kontrolnya tadi kan, ada memang beberapa orang yang mungkin terganggu karena mungkin nggak suka dengan kritikan, nggak suka dengan fungsi kontrol kita kayak gitu kan, karena memang kita itu salah satu fungsi kontrol bagi kontrol sosial ya. Jadi ada kritikan, ada semacam gimana ya. Tapi sebenarnya kalau bisa diterima dengan baik, justru itu kritikan yang membangun. Ya. Untuk saat ini pernah nggak bersih tegang mungkin sama polisi atau aparat seperti itu? Karena kan pasti kita sebagai jurnalis ini kan ketika menghadapi sebuah berita hangat yang mau kita naikkan, mau kita angkat, pasti kan itu banyak sekali bumerang. Kalau untuk narasumber langsung sih, alhamdulillah sampai sekarang kayaknya enggak. Cuma ketika kita mau menemui narasumber di situ kan, apalagi kalau birokrasi ya, di situ kan ada banyak mungkin aturan protokol ya. Saat kita mau izin masuk mungkin petugas belum mengenal kita, atau petugasnya baru atau gimana, suka terjadi miskomunikasi. Nah itu ada saja biasa terjadi. Biasa ya. Nah tapi kalau untuk saat ini semua orang mungkin sudah mengenal karena bukan seperti gini, banyak sekali jurnalis baru ya bertebaran, termasuk jurnalis online, media online saat ini banyak sekali hadir ya. Nah menanggapi seperti itu seperti apa sih? Apakah mereka juga tergabung dalam pers gitu? Sebenarnya untuk yang di lapangan bisa dikatakan kalau semuanya tergabung dalam pers, mungkin ada juga sih yang belum tergabung dalam pers, karena mungkin ada persnya tapi untuk legalitas pers sendiri mungkin mereka belum terdaftar ke Dewan Pers, karena sebagian masih ada yang baru memulai, mungkin belum sempat mengurus administrasi segala macam kayak gitu kan. Jadi tidak semua media itu sudah terdaftar kayak gitu kan. Oke. Nah, Ibu Mariati, tidak terasa dari tanggal 9 Februari nanti tentunya akan diperingati sebagai Hari Pers Nasional, dan untuk di 2022 ini temanya adalah Sultra Jaya Indonesia Maju. Sesaat lagi kita akan membahas tema yang akan diangkat, yaitu Sultra Jaya Indonesia Maju ini sendiri seperti apa. Dan untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama narasumber kita yaitu Ibu Mariati SH yang merupakan wartawan Palembang Pos Biro Lubuk Linggau dan juga Musirawas. Ini wartawan yang senior, sudah 19 tahun tentunya. Ibu Mariati, kita akan membahas masalah hari daripada Hari Pers Nasional ya. Tidak terasa tanggal 9 Februari nanti itu akan diadakan, yaitu diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Dan untuk tema di tahun 2022 ini sendiri yaitu Sultra Jaya Indonesia Maju ya. Ini tema yang diambil agak sedikit membingungkan masyarakat ya. Ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya tema ini? Sultra Jaya itu kan Sulawesi Tenggara, tempat penyelenggaraan peringatan HPN sendiri di Kendari. Sultra Jaya Maju ya karena di situ kan potensi alamnya luar biasa kan. Kalau misalnya
pers gitu kan bersama pemerintah setempat dan masyarakat setempat bisa bersinergi, itu akan membuat daerah tersebut semakin maju, semakin makmur, semakin jaya, dan Indonesia juga akan semakin maju. Benar sekali, waduh. Jadi ini benar-benar untuk tema yang diambil ini memang benar-benar karena keberadaan untuk acara nanti akan diadakan di Sulawesi Tenggara, ya. Nah, kalau untuk peran pers sendiri nih untuk memperingati daripada Hari Pers ini sendiri, kan pers ini kan hadir untuk masyarakat, ya. Peran pers sebenarnya untuk masyarakat seperti apa? Ya, pers perannya sangat luar biasa ya dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat bisa mendapatkan informasi, bisa pers juga bisa mempengaruhi keputusan seseorang, keputusan publik kayak gitu kan. Kita ambil sampel ya, kalau dalam pilkada, pilpres, pilek gitu kan, dengan informasi yang disajikan oleh pers kan, pemilih bisa mengenal sosok tokoh calon, terus bisa memilih karakter calon seperti apa yang sesuai dengan pilihannya kayak gitu. Jadi banyak sekali memang pentingnya pers ini untuk masyarakat, ya. Yang pada intinya ada informasi-informasi yang terupdate, informasi-informasi yang terbaru pastinya mereka langsung bisa dapatkan, ya. Nah, kalau untuk pers sendiri nih, tugasnya dan fungsinya seperti apa nih? Ya, tugasnya tadi ya, memberikan informasi, ya, menyajikan informasi untuk masyarakat. Untuk fungsinya sendiri, menurut Undang-Undang Pers itu ada 5. Fungsi informasi tadi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, karena kan untuk menyeimbangkan informasi-informasi yang mungkin serius, pers juga mengimbangin itu. Jadi kemudian kontrol sosial, fungsi kontrol dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi. Jadi yang terakhir. Fungsinya banyak sekali untuk masyarakat, ya. Nah, kalau untuk menanggapi saat ini kita masih dalam masa pandemi, ya, banyak sekali berita-berita hoax yang beredar di media, baik itu media massa, media elektronik, ya. Karena sekarang banyak sekali masyarakat ini mereka sangat meragukan nih sebenarnya antara ini apakah benar, apa ini hanya hoax, ya. Nah, bagaimana peran pers tentunya untuk menanggapi hal seperti itu? Ya, justru itu ya, pers kan menyajikan informasi sebelum disajikan ke masyarakat, informasinya terlebih dahulu cek and recheck lah kayak gitu, ya. Benar. Jadi apa yang sudah kita sampaikan itu sudah terkonfirmasi, karena itu masyarakat juga seharusnya lebih jeli untuk melihat, kan dari judulnya aja sudah bisa terlihat kan, judulnya terlalu provokatif atau gimana kayak gitu kan. Itu biasanya salah satu ciri-ciri berita hoax kan. Kemudian masyarakat juga harus melihat sumber dari informasi itu sendiri, apakah itu memang disajikan oleh pers yang resmi atau legal, atau memang masyarakat yang bisa mengedit foto yang lama kayak gitu kan, terus dikelola lagi seolah-olah informasi baru. Nah, di situ bisa lihat dari sumber informasi itu sendiri. Iya, waduh. Jadi memang benar-benar fungsi pers ini banyak sekali, ya. Nah, Ibu Mariati, kan sering terjadi ya teman-teman jurnalis ini mereka mengangkat sebuah berita untuk dijadikan sebuah bahan, ya. Tapi ini sering sekali terjadi tidak adanya komunikasi atau belum adanya mengkonfirmasi daripada narasumber, ya. Dan ini sering terjadi. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Ya, seharusnya memang setiap berita yang disajikan itu kan harus terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan tertentu. Salah satunya tadi kan konfirmasi kepada narasumber. Ketika narasumber itu sudah berulang-ulang dikonfirmasi, namun akhirnya tidak ada konfirmasi dari yang bersangkutan, mungkin jurnalis atau wartawannya kan bisa mencari
narasumber lain. Baik. Nah, ketika narasumber yang satu tidak puas atau tidak kontra terhadap penyajian berita itu, dia bisa menggunakan hak jawabnya. Hak jawab. Kalau memang ternyata tidak selesai juga, bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Itulah Dewan Pers yang akan menyelesaikan. Baik, waduh. Ternyata di pers ini juga banyak sekali ya untuk strukturalnya ya. Nah, kalau untuk pers sendiri nih kan ini pasti kalau misalkan menghadapi informasi dari masyarakat ya. Banyak sekali masyarakat ini kan contohnya sering sekali ini di rumah tangga. Ini biasa di komplek-komplek ya. Terkadang masalah sampah. Ini ketika masalah sampah terjadi, jangan buang sampah di sini gitu ya. Bahkan ada orang, udah kita koranin aja, kita masukin media aja seperti itu. Nah, ada nggak sih ketika ada orang yang ingin memediakan orang, yang ingin mengangkat suatu berita, apakah itu boleh-boleh saja atau seperti apa? Ya, setiap masyarakat bebas. Boleh dong, bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Terus itu tadi kan mungkin fungsi kritik kalau misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi melalui media kita bantu mengontrol, mengkritik kayak gitu kan kinerja dari pemerintahan itu sendiri. Dengan hal seperti itu, pemerintah mungkin yang tadinya tidak tahu bahwa di titik itu ada permasalahan di masyarakatnya, dengan adanya informasi yang kita sajikan, pemerintah akan tahu. Nah, dari situ mungkin mereka bisa memperbaiki atau menangani masalah itu sendiri. Baik, jadi benar-benar fungsi kita pers ini atau jurnalis ini mampu untuk menjembatani ya. Baik, waduh. Nah, sibuk nggak sih kira-kira menjadi seorang Ibu Mariyati ya, yang juga sebagai ibu rumah tangga, tapi juga harus disibukkan dengan di bidang jurnalistik. Kita akan membahasnya nanti. Teman-teman di rumah telah bersama kami hanya di Up to Date berikan info terkini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date berikan info terkini dan kita masih bersama Ibu Mariyati SH tentunya. Ibu Mariyati, sebagai seorang jurnalis ya, ini pasti berat sekali untuk kita berbagi waktu untuk keluarga, untuk kantor gitu. Karena yang kita tahu tentunya seorang jurnalis itu harus siap, harus selalu ada kapanpun, dimanapun, dan itu harus selalu standby ya. Nah, bagaimana sih cara Ibu Mariyati sendiri mengatur, memanage nih ya, untuk mengatur rumah tangga dan juga untuk kantor nih atau pekerjaan? Ya, dibilang berat ya, memang itu sudah menjadi pilihan ya, menjadi risiko. Baik. Pekerjaan yang kita pilih kan, ya tinggal kita bagaimana mungkin pinter-pinter memilih kapan waktunya untuk anak, kapan waktunya untuk pekerjaan. Baik. Jadi di saat waktu yang bersamaan kita harus hadir, memang harus ada salah satu yang dikorbankan, tapi dikorbankan dalam arti tetap bisa berjalan keduanya. Artinya salah satunya mungkin untuk anak dihandle dulu ya oleh suami. Jadi kita bisa berbagi tugas di dalam rumah tangga. Baik. Nah, kalau untuk seorang jurnalis ini sendiri kan harus selalu siap ya, kapanpun, dimanapun ya. Ini biasanya nih, apakah tidak ada batasan jam atau seperti apa nih? Kan biasanya jam kantor kita dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Tapi kalau jurnalis, meskipun jurnalis kan itu enggak terbatas waktu ya. 24 jam. Tengah malam pun kalau misalnya mengharuskan kita untuk turun ya turun kayak gitu. Waduh. Jadi tinggal tadi pinter-pinter kita memanage waktu. Pinter-pinter memanage waktu. Baik. Nah, kalau untuk di Bumi Selampari sendiri nih, kita tahu bahasanya jurnalis yang ada di Bumi Selampari ini itu mendominasi ada pria. Ya. Nah, bagaimana sih seorang ibu nih ya, wanita tentunya bisa
apa ya, tetap eksis ya, meskipun mendominasi itu adalah kaum pria. Bagaimana nih? Ya sebenarnya profesi jurnalis itu kan tidak ada pilihan pria dan wanita, tinggal bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman kita. Jadi entah itu pria, entah itu wanita, asal kita bisa bekerja sama dan berkomunikasi ya, insya Allah bisa tetap berjalan. Baik, jadi tetap berkolaborasi ya. Jadi sekarang banyak teman-temannya cowok ya. Iya benar. Tapi asik dong, asik. Ya, merasa terjaga, merasa aman seperti itu ya. Jadi kemana-mana tenang ya. Tapi dengan suami sendiri tidak cemburuan ya? Ya justru dari awal kan dia sudah tahu profesi kita seperti apa. Kita sudah punya komitmen. Baik. Bisa saling percaya gitu kan, bisa saling menjaga amanah masing-masing. Gitu. Sayang ya rasanya kalaupun memang harus ditinggalkan ketika berumah tangga, karena jujur udah lama banget ya 19 tahun saya. Baik Ibu Mariati, kalau kita akan berbagi pada pemirsa di rumah harapan untuk kedepannya nih ya, baik ini untuk hari pers nantinya yang akan mendatang dan juga untuk para pemirsa di rumah, harapannya mungkin ada himbauan sedikit untuk pemirsa di rumah mengenai masalah pers ini sendiri, kan silakan. Tentu harapannya ke depan pers akan lebih baik lagi, masyarakat juga harus lebih jeli memilih informasi, lebih mana yang informasi bisa dipercaya ataupun yang masih berita hoax. Masih abu-abu kayak gitu kan. Untuk itu sebaiknya lebih percaya kepada media yang memang resmi daripada seperti medsos dan lain-lain ya. Semoga ke depan pers lebih berjaya, lebih maju lagi. Sebagaimana tema Hari Pers kita hari ini. Baik ya. Sultra Jaya Indonesia Maju. Terima kasih untuk Ibu Mariati untuk hari ini, untuk waktunya ya, sudah mau bersama kita di program Up to Date dan pemirsa di rumah. Usai sudah bincang santai kita bersama di hari ini, dan semoga apa yang telah kita bicarakan hari ini sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan saya Iqbal beserta narasumber pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.